Masih di Ekonomi bersama saya Ruli Kurniawan, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa siap-siap menarik anggaran program makan bergizi gratis atau MBG jika tak terserap optimal sampai Oktober mendatang. Niat ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi Menteri Keuangan ini dalam rangka mempercepat belanja pemerintah yang masih lambat, terutama karena program MBG dikeluhkan banyak pihak. Menurutnya, anggaran yang tak diserap akan direlokasikan untuk menutup defisit anggaran atau membayar utang negara. Purbaya mengatakan ancaman ini untuk justru mendorong BGN atau Badan Gizi Nasional agar anggaran diserap lebih cepat. Rencananya tim Kementerian Keuangan akan mendampingi dalam proses perhitungannya. Jika penyerapannya cepat, maka tak menutup kemungkinan Purbaya akan menambah anggaran lagi. Dan berikut pernyataan dari Pak Menteri. Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di departemen, di kementerian yang di earmark sampai akhir tahun. Kira-kira begitu langkahnya. Justru kita mau membantu MBG biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya nggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah. Ini stick and carrot. Kalau bisa dia lebih cepat, ditambah lagi uangnya, kalau yang bagus. Tapi hitungan kita nggak mungkin kelihatannya. Makanya kita mau lihat dan kita perbaiki. Jangan sampai ada uang nganggur di kementerian. Kita lihat bagaimana sebenarnya penyerapan anggaran dari makan bergizi gratis. Kita lihat sama-sama di bulan Agustus, di mana targetnya penyerapannya adalah 9 triliun rupiah, di mana terserap 13,2 triliun. Ini adalah akumulasi dari 8 bulan MBG telah beroperasi, penyerapannya baru di angka 13,2 triliun rupiah atau mungkin sekitar kurang dari 20% dari total 71 triliun alokasi anggaran MBG hingga tahun 2025. Dan kita lihat bagaimana target di bulan September, target akumulasinya berada di angka 19 triliun, kemudian target akumulasi di bulan Oktober harus terserap 37 triliun, kemudian di bulan November kembali lagi akumulasi harus terserap sebesar 59,5 triliun, dan Desember harus terserap sebesar 76,4 triliun rupiah targetnya. Tapi kalau kita melihat di bulan Agustus setelah 8 bulan beroperasi saja baru 13,2 triliun rupiah. Meskipun target di bulan itu sudah di 9 triliun. Tapi apakah mampu untuk menyerap anggaran besar sebesar 76,4 triliun rupiah dengan waktu yang masih cukup terbatas? Bang Roni, kita akan bahas, Bang. Kalau kita lihat yang dikeluhkan oleh Pak Menteri Purbaya adalah lambannya penyerapan dari BGN dalam program makan bergizi gratis. Seharusnya pada malam hari ini kita kehadiran perwakilan BGN, dari BGN, baik itu Pak Dadang ataupun Bu Nani ataupun yang lain. Namun sayangnya last minute tidak jadi. Jadi kita akan membahas ini semua hanya dengan Bang Roni dan juga Bang Zainul melalui sambungan Zoom. Bang, kalau kita lihat sama-sama 8 bulan beroperasi baru 13,2 triliun dari alokasi anggaran 71 triliun di tahun 2025. Menurut dari, mungkin saya ke Pak Zainul dulu. Bang Zainul, dari Komisi 9, Bang Zainul, gimana melihatnya Bang gitu, dengan anggaran yang diberikan besar gitu ya oleh Bu Sri Mulyani dulu, tapi ternyata penyerapannya masih sangat kecil. Dari Komisi 9 melihatnya seperti apa, Bang? Apakah ada evaluasi sebenarnya terkait dengan hal ini? Iya, selamat malam Bang Ruli, Bang Roni juga selamat malam, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau MBG ini justru sekarang tantangannya bukan di serapan anggaran loh. Iya. Tantangannya itu adalah soal kasus-kasus keracunan menurut saya. Iya. Kenapa? Karena serapan MBG itu akan mengikuti jumlah dapur yang beroperasi. Gitu ya. Kenapa Agustus itu sangat kecil? Karena memang baru 2.000 dapur yang beroperasi. Baik. Sementara satu dapur itu kan 1 bulan serapannya kurang lebih 1 miliar ya. Jadi kalau 2.000 dapur berarti dalam 1 bulan ya kan itu hanya 20 triliun kan gitu. Jadi hanya sekitar kecil lah masanya kan. Nah, tapi sejak bulan September terjadi lonjakan dapur yang beroperasi.
Data terakhir di BGN yang disampaikan oleh Wakap BGN Iya. kemarin ke kami sudah di angka 9.000 dapur loh Mas. 9.000 Sudah dapur itu 9.000 berarti kan dapur. dalam 1 bulan itu 9 triliun loh serapannya. Hmm. Masih ada waktu 4 bulan, 3 bulan lagi, Oktober, November, Desember. Berarti minimal 27 triliun akan terserap itu sampai dengan akhir Desember. Ditambah dengan yang sudah diserap sebelumnya, yaitu kurang lebih 20 triliun. 20 ditambah dengan 30 triliun, saya kira sudah mulai mendekati. Itu kalau 9.000. Oke. Kalau nanti bulan Oktober, lonjakan dapur yang beroperasi bisa 15.000, Oke. itu keserap semuanya. Baik. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita mengantisipasi terjadinya praktek-praktek atau kejadian-kejadian keracunan. Itu Iya. yang perlu kita pikirkan. Karena Baik. hari ini jumlah mitra yang mengantri untuk bisa di-approve oleh BGN agar Iya. SPPG-nya beroperasi itu sangat besar sekali, udah di angka Baik. 20.000 loh yang Baik. antri. Mhm. Gitu. Jadi kalau soal serapan anggaran, saya kok optimis tetap terserap ya. Cuman bagaimana serapan ini punya kualitas terhadap target-target yang sudah diputuskan oleh BGN sendiri terkait Baik. soal gizi dan juga keamanan pangan. Baik, Bang Roni, kalau tadi sampaikan sebenarnya ada optimisme di sana. Kalau hitung-hitungan dari Bang Zainul, mungkin di akhir tahun kalau dengan benar akan dibangun 9.000 dapur, mungkin sekitar 40 triliun bisa terserap di sana. Kalau menurut Bang Roni sendiri, mungkin terjadi dengan kasus yang terjadi sekarang, karena tadi Bang Zainul bilang, sekarang bukan lagi terkait dengan serapan anggaran, tapi bagaimana memastikan anggaran itu terserap dengan porsi-porsi yang benar gitu ya Bang Zainul ya. Bang Roni melihatnya gimana? Iya. Iya, kalau dihitung proyeksi matematisnya, saya sepakat lah sama Bang Zainul ya. Oke. Kalau kita hitung bertambah 1.000, bertambah serapan 1 triliun gitu. Bertambah 9.000 jadi 9 triliun. Sehingga dihitung sampai akhir tahun bisa terserap sekian triliun gitu. Iya. Itu di atas kertas secara matematis ya gitu. Iya. Yang pertama, makan siang gratis ini atau MBG, makan siang bergizi ini, ada persoalan di sisi institusional, saya ceritakan dari awal ya. Bahwa lembaganya baru dibikin lalu dibebankan angka sangat besar, Oke. 71 triliun, next year itu 300 triliun, itu gede banget gitu. Oke. Dan ini baru berdiri gitu, lembaganya baru berdiri gitu. Sehingga kita susah untuk mengetahui bagaimana mekanisme kontrolnya, bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya gitu loh. Kita tidak tahu siapa mitra ini yang mendaftar siapa aja gitu loh. Bagaimana pertanggungjawabannya, sehingga muncullah kasus-kasus belakangan ini kan. Itu karena kita mengejar target tidak sesuai dengan kemampuan dan kapasitas institusi BGN untuk menjalankannya. Kalau banyak yang melamar menjadi mitra, saya Pasti yakin banyak banyak yang melamar loh. Pasti. Jangankan melamar jadi mitra, melamar kerja aja di mana-mana orang banyak, apalagi melamar jadi mitra gitu loh. Jadi pasti banyak gitu loh. Ya ini kan yang pertama itu kita harus perkuat dulu BGN-nya. Yang kedua itu cara kerja dan mekanisme kerjanya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik gitu loh. Jangan sampai kayak teman-teman Bang Zainul juga ikut jadi mitra gitu kan. Boleh-boleh aja, tapi rasanya tidak adil secara ekonomi, kan udah banyak duit masa ikutan gitu loh. Yang antri banyak kan sebenarnya. Yang antri banyak gitu masyarakat. Saya dapat cerita memang banyak serapan tenaga kerjanya dari ini gitu loh. Dan kita tidak tahu di daerah itu apakah BGN itu punya lembaga di daerah cabang atau cuma sekedar perwakilan, juga kita tidak tahu gitu. Jadi bagi saya ini bukan soal dana sih, soal keterbukaannya kita belum tahu cara kerjaan seperti apa, lembaga BGN ini seperti apa, mitranya dengan yang lain di daerah seperti apa gitu. Itu dulu yang harus kita benahi. Kalau soal angka menurut saya kalau udah bagus pasti mengikuti. Yang kedua, perlu juga kita lihat skema makan siang bergizi ini kita evaluasi. Apakah memang BGN sama mitra-mitranya mengerjakan atau kita carikan skema yang lain gitu. Saya udah cerita sama Mas Ruli tadi, yang menggunakan pendekatan makan siang bergizi gratis atau makan bergizi gratis universal ala Indonesia cuma Indonesia gitu. Ketika saya pelajari di Jepang itu tuh school base. Jadi memang ada, tapi diserahkan kepada sekolah. Setiap sekolah di Jepang itu yang menerima itu tuh ada dapurnya sendiri, ada ahli gizinya sendiri, dan pembiayaannya tidak universal seperti Indonesia. Jadi di Jepang itu pembiayaannya kalau yang mampu, orangnya mampu, tapi dia tetap makan makanan itu, tapi dia bayar. Jadi berdasarkan iuran gitu. Kalau orang tuanya mampu, dia ikut makan itu anaknya, tapi dia bayar. Yang tidak mampu baru dibayarin oleh negara gitu. Sementara kalau kita cek di Singapura, walaupun orang miskin di Singapura nggak terlalu banyak, Singapura itu berdasarkan financial
Financial Assistance Scheme, jadi pakai voucher. Iya. Tapi voucher yang khusus cuma bisa ditukar dengan makanan, bukan dengan yang lain, biar tidak salah Karena arah. datanya gitu jelas bahwa ini datanya memang tidak jelas mampu bahwa ini gitu tidak kan. mampu, Iya. dia dapat voucher ini dia bisa di tempat makan manapun dia bisa gunakan, asal untuk makan, nggak bisa buat yang lain, nggak bisa beli pulsa. Itu juga tepat sasaran gitu loh. Baik, baik. Nah, yang ketiga contoh kasusnya di Cina. Di Cina juga menerapkan universal seperti Indonesia. Itu di beberapa provinsi, tapi di provinsi-provinsi yang tidak coastal, tidak pinggiran ya, Oke. di daerah-daerah highland itu, yang memang daerah miskin. Oke. Jadi kalau kita masuk ke satu kecamatan, udah hampir pasti 90% orangnya masih di bawah rata-rata lah kayaknya. Jadi kalau kita pukul rata, pasti kena orang miskinnya gitu loh. Kalau di Indonesia itu kan kayak di Filipina ya, kayak di Manila itu patchwork namanya. Jadi orang kaya sama orang miskin itu nyampur kadang-kadang. Oke. Jadi kalau kita pukul rata, ada orang-orang yang menikmatinya, orang yang kaya atau setengah kaya atau jarang kaya, ya kalau dikasih gratis dia pasti mau aja gitu. Baik. Jadi bisa kemungkinan salah sasaran. Tapi Sehingga kalau sekarang dengan MBG ini semuanya orang kayaknya agak khawatir untuk makan MBG dengan kasus yang banyak ya banget sekarang. tambah lagi kasus-kasus yang Oke. sekarang ini lari ke masalah institusional BGN-nya tadi BGN lagi. sendiri. Nah. Karena memang duitnya banyak, dia bisa cari mitra suka-suka, sehingga quality controlnya nggak terjaga. Ini gitu. menarik. Gitu. Bang Zainul dari Komisi 9, bagaimana menjaga quality control sebenarnya? Kalau melihat dengan porsi beras, ada tekanan dari Menteri Kesehatan untuk menyerap anggaran dengan maksimal di akhir tahun 2000 dibeli Oktober nanti gitu. Kalau tidak nanti akan ditarik gitu ya. Bagaimana di Komisi 9 melihat ataupun mengevaluasi kinerja dari BGN supaya nanti operasionalnya atau kinerjanya itu dalam mengejar target serapan itu juga tidak melenceng gitu dari modal-modal hazard. Gimana Bang? Ya, justru yang kita khawatir hari ini adalah dengan maraknya kasus keracunan di sejumlah SPBG itu, kan mulai ada aspirasi-aspirasi untuk ngerem nih, ya Mas Roni ya kan direm nih, ada mengusulkan soal misalnya moratorium atau bahkan dihentikan. Nah, saya khawatir ini suara-suara ini kalau semakin menguat, kemudian nanti ujungnya adalah misalnya di moratorium. Begitu 1 bulan di moratorium, SPBG ini ribuan dapur ini dihentikan, misalnya gitu, itu langsung ngaruh ke serapan anggarannya itu. Iya. Kan bisa udah kebayang tuh 1 bulan tadi kan 9 triliun. Kalau misalnya 1 bulan suruh libur dulu nih, 1 bulan libur, sampai misalnya diperbaiki apanya misalnya standar standar dapurnya dengan sertifikasi higienis dan segala macamnya itu 1 bulan suruh libur, itu pasti sudah kerasa itu 9 triliun dana nggak keserap gitu. Nah, tapi kalau bagi kami di Komisi 9 bahwa ini kan program prioritas Pak Presiden. Pak Presiden sendirilah yang ingin ada percepatan. Di awal kita sebetulnya sama BGN itu sudah bersepakat 5.000 dapur untuk tahun ini. Oke. Sebetulnya gitu. Tapi di tengah perjalanan Pak Presiden ingin ada percepatan. Mintanya sampai akhir tahun sudah bisa sampai 30.000 dapur gitu. Oke. Nah, karena ada request khusus dari Presiden, karena beliau ingin segera menunaikan janji-janji kampanyenya, kami DPR pasti mensupport dong, ada Presiden ingin segera menunaikan janji kampanyenya, yang itu menjadi alasan kenapa masyarakat memilih beliau, ya kita dorong. Itulah karena sudah ada percepatan terkait SPBG yang operasional tapi di lapangan tergopoh-gopoh ya sebenarnya Bang Zainul ya. Ya karena problem yang tadi itu Pak Roni yang Mas Roni sampaikan secara kelembagaan memang BGN ini harus banyak disupport, nggak bisa sendirian. Karena apa? Karena ya lembaga baru, orang baru, SOP baru, aturan baru gitu kan. Tentu ada banyak sekali lubang-lubang yang menurut saya memang perlu jadi perhatian keseluruhan termasuk. Kita akan bahas lubang-lubang nanti gimana Bang Zainul dari sisi Komisi 9 dan juga dari ekonom seperti apa. Namun yang jelas ada desakan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya apabila Oktober tidak sesuai dengan target serapan, saya tarik buat jadi bansos beras 10 kg. Kita bahas sesaat lagi, tetap di Ekonomek.